Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau Anda yang selalu menantikan video-video terbaru ya dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda selama ini alhamdulillah ya menjadikan channel ini terus berkembang sampai detik ini. Ya, itu semua berkat dukungan dan supportan dari Anda. Jadi pelan-pelan channel ini bisa terus beranjak naik, memberikan sedikit motivasi dukungan buat teman-teman semuanya ya. Dan hari ini yang mau kita bahas yaitu haruskah bayar 6 pinjol legal ini ya, karena di sini saya liatin 1 2 3 4 5 6 7 ya, bukan 6, 7 itu yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Dan hari ini saya mau membahas 7 pinjol legal ini yang selalu viral-viralnya. Di setiap orang yang telat bayar pasti ada 7 pinjol ini ya. Dan saya teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini, semoga saja terus berkembang dan bisa memberikan selalu motivasi. Jadi haruskah bayar 7 pinjol ini ya, kayak EasyCash, Aku Laku, Rupiah Cepat, Kredito, Ada Kami, dan Ada Pundi. Ini paling banyak ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Dan saya juga nggak perlu memunculkan emailnya satu persatu ya. Jadi cukup saya mau memberikan sedikit arahan aja ya. Buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini memang telat bayar atau tidak mampu bayar di 7 pinjol legal ini ya. Jadi kalau kita melihat di sini, seperti di sini EasyCash pengaduan bukan satu atau dua lagi yang masuk kepada saya ya. Paling banyak yang diadukan adalah soal dari bunganya, bunga yang cukup fantastis diberikan, dan sampai detik ini pun ya belum ada solusi-solusi yang tepat dari OJK pun bagaimana tentang EasyCash ini sebenarnya. Walaupun sudah banyak orang-orang yang mengeluhkan tentang besarnya bunga yang diterapkan oleh EasyCash ya. Dan pengaduan tentang EasyCash ke email saya bukan satu atau dua lagi, tapi sudah banyak ya. Dan di sini orang-orang selalu bertanya, "Bang, bagaimana ini, Bang? Dia pinjamnya 2.250.000, balikinnya 3.330.000 ya. Itu jangkanya cuman terkadang ada yang 8 hari, ada yang 15 hari ya. Kalau di satu sisi bunganya memang nggak sampai 100% ya, tapi coba lihat tenornya. Tenor yang sangat singkat dengan penetapan 30% itu cukup luar biasa ya. Cukup luar biasa kalau menurut saya. 30% lebih itu, pinjam 2.250.000, balikinnya 3.330.000 dari segi isi cash. Dan saya juga yakin ruang pengaduan OJK saat ini juga dibanjiri dengan pengaduan tentang pinjol ini. Saya yakin itu pasti akan banyak masyarakat yang mengadukan atau komplain tentang pinjol yang satu ini, mulai dari EasyCash. Tapi saya nggak tahu jawaban dari OJK pun semuanya hampir sama. Apakah yang menjawab manusianya langsung yang ada di OJK atau hanya sebatas robot ya? Saya nggak tahu itu jawabannya. Yang jelas jawabannya sama. Orang mau tanya pinjol tentang apapun, masalahnya seperti apapun, yang jawabannya tetap itu aja. Robotkah atau manusiakah yang menjawab itu ya? Dan semoga saja EasyCash segera dipanggil oleh OJK untuk menetapkan bunga yang sebenarnya, biar sama-sama bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Padahal kemarin OJK pun juga sempat menghimbau untuk dari pihak pinjol memberikan bunga yang semurah-murahnya. Tapi kalau kita melirik dari bunga EasyCash, ini bukan semurah-murahnya melainkan semahal-mahalnya ya. Sehingga banyak orang yang mengeluhkan ketidakmampuan mereka. Habis itu dari Aku Laku yang saya tahu sejak pergantian PT-nya dari PT apalah namanya itu ya, lupa juga, menjadi ke PT Aku Laku Finance di 2018. Padahal Aku Laku ini cukup banyak menggandeng dari investor-investor
yang ada di dalam negeri ya, kayak Bank Yuda Bakti pun juga menanam saham di situ, perusahaan Alibaba pun juga menanam saham di situ. Tapi ya, ini yang sangat disayangkan pola penagihan ya, pola penagihan. Di samping juga bunganya habis itu pola penagihan, tapi yang paling banyak saya temukan hasil dari komentar ataupun laporan dari teman-teman semuanya, aku laku itu bermasalahnya dari pola penagihan ya. Habis itu di sini lagi juga ada rupiah cepat. Rupiah cepat juga sangat disayangkan ya, dari segi penagihannya yang sangat luar biasa. Ya, segi penagihan yang sangat luar biasa itu selalu dilontarkan oleh penagih-penagih hutang mereka terhadap si debetur. Ya, jadi semoga saja OJK ataupun lembaga-lembaga terkait bisa melirik dari pinjol-pinjol ini, karena 7 pinjol yang saya sampaikan ini adalah pinjol yang cukup terkenal di kalangan masyarakat, dan hampir orang yang terjebak pinjol pasti terjebak di dalam aplikasi ini. Ya, hampir orang yang terjebak di pinjol, baik itu ilegal maupun legal, pasti akan ada di dalam 7 aplikasi ini, pasti ada salah satu mereka akan terjebak di situ. Dan begitu juga dengan kredito. Kredito ini juga luar biasa ini, mulai dari bunganya sampai penagihannya, walaupun kita tahu dia juga sudah mendaftarkan diri ke OJK ya. Tapi seakan di sini mereka bertindak kayak mana ya, memang iya. Saya bilangin, kalau masyarakat sih dari segi bunga mungkin sebagian kecil ada yang merasa terbebani ya, tapi sebagian besarnya itu bermain dari segi penagihan ya. Segi penagihan yang sangat luar biasa ini selalu dilontarkan ya. Itu apalagi kredito rupiah cepat, itu segi penagihannya cukup luar biasa. Dan teman-teman semuanya boleh, kalau Anda terjebak di 7 aplikasi yang saya sebutkan ini, boleh isi di kolom komentar. Habis itu dari ada kami juga ya, walaupun banyak orang yang mereport, "Bang, ini gimana Bang tentang penagihan ada kami? Bang, ini gimana Bang dari segi bunga ada kami?" ya. Tapi di sini ketika orang-orang mengirimkan kepada saya emailnya, si penagih tidak menyebutkan nama aplikasinya. Tapi si debetur berasumsi ini dilakukan oleh pihak ada kami. Ya, jadi yang banyak dilaporkan itu dari segi penagihannya. Walaupun saya mencari di situ kalau ada penagihan yang kasar, walaupun debetur menyebutkan itu dari ada kami, tapi si debt collector tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi ini cukup sulit kita berasumsinya ke satu aplikasi itu. Tapi karena si debetur yang lebih tahu persis di mana saja mereka terjebak pinjol, sehingga hasil dari email mereka lah yang menyampaikan bahwa ini Bang, ini dari ada kami. Tapi ketika saya baca itu tidak melampirkan nama ada kami. Ya, jadi bukti yang validnya itu tidak ada, dan semoga saja ya, semoga saja OJK bisa menemukan benar atau tidak penagihan yang kasar-kasar tanpa menyebutkan nama aplikasi itu dilakukan oleh ada kami atau tidak gitu loh. Biar asumsi dari si debetur atau asumsi dari masyarakat tidak menjadi pencemaran nama baik. Ya, itu yang saya jumpai dari ada kami ya. Memang penagihannya luar biasa, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi si debetur menyebutkan kalau itu dilakukan oleh aplikasi ada kami. Jadi ini sulit karena tidak memenuhi bukti yang valid. Dan teman-teman semuanya silahkan seperti apa penagihannya, apakah mereka menyebutkan dari aplikasi yang bersangkutan atau tidak. Kalau tidak menyebutkan dari aplikasi yang bersangkutan, ini sulit kita untuk menentukan satu aplikasinya. Tapi karena banyak laporan demi laporan yang masuk terus kepada saya, sehingga saya juga meminta kepada OJK tolong diselidiki benar atau tidak ini ya. Habis itu dari Adapundi, yang nomor 7-nya itu dari Adapundi. Kalau Adapundi yang biasa saya temukan yaitu surat somasi dengan materai 6.000 ataupun materai 10.000 yang sering juga ditekankan ya. Dan di Adapundi ini yang paling banyak saya temukan juga hampir sama dari segi penagihannya. Ya, dari segi penagihannya
itu juga cukup luar biasa penekanannya gitu loh ya. Jadi hampir di 7 aplikasi itu secara garis besar yang diadukan oleh debitur adalah cara penagihannya. Habis itu kita kembali ke pokoknya ya. Ke pokoknya ini sesuai dengan pertanyaan teman-teman yang paling banyak. Apakah kita harus membayar 7 pinjol legal ini? Oke. Kalau untuk segi bayar atau tidaknya suatu hutang itu, kalau di sini ya, ini berapa orang ini yang bertanya? Oke, cukup lumayan banyak ya dengan bercampur aduk, tapi nyaris di 7 aplikasi ini selalu ada. Jadi jawabannya, mampu atau tidaknya Anda membayar sebenarnya kembali ke tingkat kemampuan Anda. Ya. Kenapa seperti itu, Bang? Contoh, kalau Anda ada uang, saya larang pun itu tidak akan bisa. Ya. Tapi kalau Anda tidak ada uang, saya suruh pun juga tidak akan bisa. Jadi kesimpulannya, bayar atau tidaknya pinjol tergantung ke kemampuan Anda masing-masing. Tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk membayar kalau uang Anda tidak ada. Walaupun beribu ancaman yang Anda hadapi, walaupun beribu tekanan yang Anda hadapi. Habis itu juga tidak ada yang bisa melarang Anda untuk tidak membayar kalau duit Anda masih ada. Ya, biasanya orang-orang ingin atau berinisiatif sendiri supaya bisa menyelesaikan masalah dia dengan cepat. Ya. Jadi kalau menurut saya ya cuman itu aja. Sebenarnya bayar atau tidak pinjol itu kembali ke tingkat kemampuan Anda. Kalau untuk resikonya itu sudah ditetapkan oleh OJK bahwa data kita akan dimasukkan ke daftar hitam atau daftar orang-orang yang mempunyai riwayat kredit bermasalah. Ya, sejauh ini cuman itu aturan yang dibuat oleh OJK. Belum ada OJK membuat aturan bahwa orang yang telat bayar pinjol akan dibawa ke proses pengadilan. Belum ada aturan itu, ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, silahkan